Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pemprov Jawa Tengah berikan bantuan pasca gempa kepada para korban di Batang, termasuk bantuan perbaikan rumah warga yang rusak akibat gempa. Pedagang dan konsumen minyak goreng Minyak Kita di Pasar Borobudur Magelang menolak rencana pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng. Keji, seorang pria di Banjarnegara membunuh mantan istrinya di depan ibu korban. Pedagang dan konsumen minyak goreng Minyak Kita di Pasar Borobudur Magelang menolak rencana pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng. Kebijakan ini dinilai tidak pro rakyat. Rencana Kementerian Perdagangan menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan rakyat Minyak Kita ditolak warga. Para pedagang dan pembeli di Pasar Borobudur Magelang mengutarakan penolakan kebijakan pemerintah yang bakal menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita dari Rp14.000 menjadi Rp15.500 per liter. Pedagang khawatir omset penjualan mereka turun dan minyak kita tak laku. Pembeli ini susah. Cari duit lagi. Keberatannya kenapa ya Pak? Duit angel. Sekarang berapa Pak? Nah, sekarang 15. 15. Bapak jualnya 15. Kalau jadi dinaikkan itu berapa Pak rencananya? Yo dinaikkan yo berat dong. Pembeli gimana itu Pak? Pembeli itu udah ada konsumen yo katanya berat kalau dinaikkan. Takutnya pembeli berkurang atau gimana Pak? Nah, berkurang. Harapannya pemerintah semuanya diturunkan biar pembelinya tidak susah. Apa-apa kok naik? Nah, betul. Apa aja kok. Kalau biasanya pakai minyak itu berapa Bu seminggu? Seminggu itu kalau saya 3, 4. Ya harapannya ya minta apa-apa itu nggak Murah. semua naik toh. Ayo murah. Dan Ini semua aja kok udah naik. susah. Ini aja udah susah. Dari duit sekarang malah lebih susah daripada yang Masa Allah sekarang. Saat ini harga jual minyak kita di Pasar Borobudur Magelang berkisar Rp15.000 per liter. Jika nanti pemerintah mengesahkan harga eceran tertinggi menjadi Rp15.500 per liter, tentu harga jual minyak kita bakal tembus di angka Rp16.000 per liter yang bakal menambah beban hidup warga berpenghasilan rendah serta UMKM. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Ketua DPRD Rembang yang awalnya diduga hilang saat berhaji, dipastikan ditangkap otoritas Arab Saudi karena berangkat menggunakan visa ziarah. Kepastian itu diperoleh setelah pimpinan DPRD berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Teka-teki hilangnya Ketua DPRD Rembang Supadi saat menunaikan ibadah haji akhirnya terkuak. Dari hasil pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri dan KJRI Arab Saudi, diperoleh informasi bahwa Supadi ditahan otoritas Arab Saudi karena melanggar aturan keimigrasian. Dia berangkat ke Tanah Suci menggunakan visa ziarah, bukan visa haji. Menurut Wakil Ketua DPRD Rembang, setidaknya yang bersangkutan sudah 2 kali berangkat haji. Tahun lalu, Supadi juga mengajukan cuti untuk berhaji. Direncanakan tanggal 11 hari ini tanggal hari ini atau besok itu sidang yang kedua. Sidang kedua yang pertama kemarin tanggal 3 infonya tuntutan. Tapi juga nggak tahu isinya tuntutan apa. Supadi sudah menjalankan sidang pertama tanggal 11 kemarin menjalankan sidang kedua. Saat terjaring razia, sejumlah barang bukti diamankan di antaranya gelang haji, visa wisata, printer, dan ponsel serta sejumlah uang tunai dalam jumlah besar. Arif Nur melaporkan dari Rembang.
Seorang dosen pembimbing skripsi di sebuah universitas di Sukoharjo diduga melecehkan mahasiswa bimbingannya. Rektorat telah menonaktifkan sementara dosen tersebut untuk menjalani pemeriksaan internal Komisi Disiplin Kampus. Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta menindak seorang dosen yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi bimbingannya. Kampus telah melakukan pemeriksaan internal di tingkat prodi maupun fakultas, baik dari dosen maupun mahasiswi. Nantinya, masing-masing pihak, baik mahasiswi dan dosen, akan menjalani sidang komisi disiplin. Rektor telah menonaktifkan dosen bersangkutan untuk sementara. Kampus menyoroti tindakan dosen tersebut yang memberikan bimbingan skripsi di luar kampus. Tindakan ini melanggar aturan, sebab bimbingan skripsi harus diberikan di kampus bukan di rumah atau tempat lain. Hasil dari verifikasi dan klarifikasi di tingkat fakultas itu disampaikan ke tingkat rektorat. Nah, nanti kemudian dari rektorat sudah kita rekomendasikan untuk masuk ke sidang komisi disiplin. Ya. Perlu berapa lama? Ya, ini karena kasusnya sudah nyebar, ya kita akan berusaha secepatnya. Sebelumnya muncul unggahan dugaan pelecehan seksual oleh dosen UMS terhadap mahasiswi bimbingannya di media sosial. Unggahan berbentuk tangkapan layar percakapan korban yang menceritakan pelecehan seksual yang dia alami saat menjalani bimbingan skripsi di rumah dosen tersebut. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Dinilai bisa mengganggu kinerja pelayanan masyarakat, Pemkab Semarang mengultimatum seluruh ASN, non-ASN, dan karyawan BUMD yang terlibat judi online dan narkoba bakal diberhentikan dengan tidak hormat. Peringatan tersebut disampaikan Bupati Semarang kepada ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang baru dilantik Rabu lalu. Maraknya judi online dan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan nyaris setiap lapisan masyarakat, mulai dari anak, ibu, ASN, wakil rakyat, hingga aparat penegak hukum, mendorong Pemkab Semarang untuk secara tegas menindak dengan memberhentikan dengan tidak hormat seluruh jajaran aparatur negara, non-ASN, serta karyawan BUMD di lingkungan Pemkab Semarang yang terlibat dua perkara tersebut. Pernyataan itu dilontarkan Bupati saat melantik 3.551 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang Rabu lalu. Kalau yang kemarin misalnya ada yang mencoba-coba, udah langsung stop, berhenti. Karena itu nanti tidak hanya gaji yang habis, tetapi bisa harta kekayaan pribadi, keluarga, bisa hutang kesana kesini juga untuk judi online. Ini harus digantikan Pak judi, Pak ya? Iya, juga ada yang mungkin menggantikan sepeda motor, mobil dan sebagainya. Ini harus dihindari, di stop. Sudah ada kasus, Pak? Sudah ada kasus? Hingga saat ini kami belum mendapatkan data. Meski belum ada laporan keterlibatan terkait dengan aparatur pemerintah maupun abdi masyarakat di Kabupaten Semarang yang terjerat oleh judi online dan penyalahgunaan narkoba, Pemkab Semarang sebagai tindakan pencegahan sejak awal telah memperingatkan seluruh jajaran ASN, non-ASN, serta karyawan BUMD menjauhi judi online dan narkoba yang pasti akan mengganggu kinerja pelayanan masyarakat. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.